Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just bought the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the beats. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about to. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia, dimulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sistem ekonomi dan konsep harta dalam Islam. Terdapat beberapa penjelasan tentang sistem ekonomi, terutama dalam konteks Islam. Menurut sistem ekonomi Islam, memiliki konsep pikir moral dan penggunaan gaya efektif dan efisien dalam mengatur produksi, distribusi, atau pertukaran dan konsumsi. Dan dibentuk oleh prinsip syariah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan adanya keadilan sosial ekonomi masyarakat dengan cara mengurangi kesenjangan antara yang kaya sama yang miskin. Dan ada juga dijelaskan bahwa sistem ekonomi dalam Islam selalu dikaitkan dengan ibadah sebagai upaya dalam mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran dan perilaku ekonomi dalam Islam bernarasumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sehingga terikat dengan nilai-nilai ketuhanan. Sementara itu, menjelaskan bahwa dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu. Misalnya, seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Namun, hal ini tidak selalu berjalan sejalan dengan kepentingan bersama dan keadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan keadilan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Konsep harta dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, harta bukanlah tujuan hidup, melainkan memiliki beberapa maksud dan tujuan, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk beramal soleh, dan untuk membantu orang lain. Maka dari itu, sistem ekonomi Islam mendorong setiap individu untuk mencari rezeki dengan kebebasan mencari rezeki tersebut, sehingga dapat memuliakan hidup dengan mengolah sumber daya alam dan manusia yang cukup melimpah. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi atas kepemilikan pribadi dan individu, kepemilikan bersama atau komunal, dan kepemilikan negara. Implementasi ke-6 prinsip dasar ekonomi syariah secara simultan dan keseluruhan akan menghasilkan suatu sistem ekonomi syariah yang adil, inklusif, dengan secara aktif melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pergerakan roda perekonomian yang berkesinambungan. Konsep harta dalam Islam. Harta dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat yang manusia cenderung untuk memanfaatkannya di waktu yang dibutuhkan. Harta juga adalah suatu benda yang mempunyai nilai atau manfaat maupun nilai estetika yang jika memperolehnya atau memilikinya dibutuhkan asbab, daya, dan upaya. Bentuk harta dalam Islam yang pertama ada barang bebas. Barang bebas merupakan barang yang tersedia dengan berlimpah dan semua orang dapat memperolehnya dengan bebas dengan cara yang terlampau mudah, contohnya seperti udara dan air. Yang kedua ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya. Untuk memiliki dan memanfaatkan barang ekonomi secara maksimal agar dapat terdapat nilai tambah pada barang itu, maka membutuhkan pengorbanan atau biaya. Contohnya seperti pakaian, makanan, dan minuman. Kedudukan dan fungsi harta dalam Islam dapat kita ketahui pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Menurut Musyafa Ahmad Zarqa, bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kepentingan pribadi, pemilik harta juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi orang lain.
Beberapa fungsi harta diantaranya adalah yang ke-1 yaitu untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu untuk menumbuhkan silaturahmi. Yang ketiga untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi dapat disimpulkan dari apa yang telah kami sampaikan bahwa dalam Islam, sistem ekonomi dan konsep harta memiliki tujuan yang sangat mulia. Sistem ekonomi Islam ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan etika. Islam juga mengajarkan supaya umatnya menghasilkan kekayaan dengan cara yang halal dan adil, serta mendistribusikannya dengan merata. Konsep harta dalam Islam melibatkan penghargaan terhadap harta sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penekanan pada penggunaan yang bertanggung jawab dan pemberian bagi yang membutuhkan. Dengan demikian, bahwa sistem ekonomi Islam dan konsep harta dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, adil, dan berkeadilan sosial. Selain itu juga, keterkaitan antara sistem ekonomi Islam dan konsep harta dalam Islam ini berlandaskan Al-Quran dan hadis dapat menghantarkan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat atau disebut falah. Begitulah teman-teman materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.